Kami mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 4, kelas 08 atau 46. Di video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pembelajaran IPA terintegrasi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, yaitu kelompok 3. Saya Aji Prasetyo, NPM 3061956169, dan rekan saya Niwayan Winda Aryani, NPM 3061956183, dan Fitratus Saadah 3061956185. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD 2 yang diampu oleh dosen Ibu Nana Citrawati Lestari, MPD. Mohon disimak videonya, semoga bermanfaat. Baik, yang pertama, definisi pembelajaran. Definisi pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan yang dilaksanakan dengan menuangkan pengetahuan kepada siswa. Bila pembelajaran dipandang sebagai suatu proses, maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Proses tersebut dimulai dari merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar. Berikut persiapan perangkat kelengkapannya antara lain berupa alat peraga dan alat-alat evaluasinya. Pembelajaran adalah suatu proses dan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Pembelajaran juga merupakan persiapan di masa depan dan sekolah mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat yang akan datang. Selanjutnya, definisi IPA. Ilmu pengetahuan alam merupakan mata pelajaran di SD yang dimaksudkan agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain yang pertama penyelidikan, yang kedua penyusunan, dan yang ketiga penyajian. Baik, selanjutnya definisi terintegrasi. Terintegrasi merupakan sebuah konsep yang dapat dianggap sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan untuk memberikan pengalaman belajar menjadi lebih bermakna kepada anak didik. Integrasi berarti pembauran, penggabungan sehingga menjadi satu. Selanjutnya kita masuk pada materi tujuan pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. Dan yang terakhir, ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta untuk dipelajari. Berikutnya adalah karakteristik model pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama, membelajarkan beberapa KD yang konsep-konsepnya beririsan atau tumpang tindih. Yang kedua, menjelaskan beberapa KD yang berkaitan melalui sebuah tema. Dan yang terakhir, membelajarkan sebuah KD, konsep-konsep pada KD tersebut dipertautkan dengan konsep pada KD yang lain. Adapun kelebihan model pembelajaran IPA terpadu yaitu pemahaman terhadap konsep lebih utuh atau holistik,
lebih efisien, sangat kontekstual, pemahaman terhadap konsep utuh, kontekstual, dapat dipilih tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan. Melihat permasalahan-permasalahan tidak hanya dari satu bidang kajian. Pembelajaran dapat mengikuti KD-KD dalam SI, tetapi harus dikaitkan dengan KD yang relevan. Berikutnya, keterbatasan model pembelajaran IPA yang terpadu yaitu KD-KD yang konsepnya beririsan, berada dalam semester atau kelas yang berbeda, menuntut wawasan dan penguasaan materi yang luas. Sarana prasarana, misalnya buku belum mendukung. KD-KD yang berkaitan berada dalam semester atau kelas yang berbeda. Dan tidak mudah menemukan tema pengait yang tepat. Berikutnya, persamaan dan perbedaan pembelajaran sains, terintegrasi dan tematik. Pendekatan integratif atau terpadu adalah rancangan kebijaksanaan pengajaran bahasa dengan menyajikan bahan-bahan pelajaran secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahan pelajaran sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah. Pendekatan terpadu terdiri dari dua macam. Yang pertama, integratif internal, yaitu keterkaitan yang terjadi antara bahan pelajaran itu sendiri, misalnya pada waktu pelajaran bahasa dengan fokus menulis. Kita bisa mengaitkan dengan membaca dan mendengarkan juga. Yang kedua, integratif eksternal yaitu keterkaitan antara bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lainnya. Misalnya, bidang studi bahasa dengan sains, dengan tema lingkungan. Maka, kita bisa meminta siswa membuat karangan atau puisi tentang banjir untuk pelajaran bahasanya. Untuk pelajaran sainsnya, kita bisa menghubungkan dengan reboisasi atau bisa juga pencemaran sungai. Selanjutnya, ada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara menyeluruh atau holistik, bermakna, autentik, dan aktif. Ciri khas pembelajaran tematik. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Contoh pembelajaran terpadu intrakurikulum dengan topik listrik. Pertama, dalam pembelajaran di kelas perlu diungkap pengertian listrik serta sifat-sifatnya. Hal-hal apa saja yang dapat disajikan sebagai sumber listrik, serta meminta siswa untuk membuktikan contoh alat-alat apa saja yang dapat membangkitkan tenaga listrik. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu sederhana seperti penggaris plastik, kain wol, serpihan kertas, balon, karet, dan sebagainya. Perbedaan pembelajaran tematik dan pembelajaran terpadu.
Bisa dilihat dari pengintegrasian dalam penerapannya. Pertama, pengintegrasian dalam model pembelajaran terpadu. Keterpaduannya terjadi beberapa macam hal. Beberapa di antaranya adalah karena adanya tumpang tindih sejumlah topik dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda. Butir-butir pembelajaran yang dapat dipayungkan dalam induk mata pelajaran tertentu dan lain-lain. Sedangkan dalam model pembelajaran tematik, pengintegrasiannya terjadi karena adanya tema tertentu yang kecenderungannya dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lainnya. Kedua, pembelajaran tematik diterapkan di kelas rendah, sedangkan pembelajaran terpadu di kelas tinggi. Kemudian daripada penerapannya, pembelajaran terpadu dapat diterapkan di kelas tinggi, sedangkan pembelajaran tematik hanya dapat dilakukan di kelas rendah. Persamaan pembelajaran tematik dan pembelajaran terpadu bisa dilihat dari materi dan tujuannya. Materi merupakan model pembelajaran yang memadukan beberapa materi dalam beberapa mata pelajaran yang terkait secara harmonis, sehingga memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran tematik, pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Tujuan pembelajaran yaitu membantu guru dalam proses belajar mengajar dan membantu siswa memahami materi pelajaran. Baik, selanjutnya kesimpulan dari materi kelompok kami. Pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan penyajian gagasan-gagasan. Pembelajaran sains terintegrasi merupakan sebuah konsep yang dapat dianggap sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan untuk memberikan pengalaman belajar menjadi lebih bermakna kepada anak didik. Integrasi berarti pembauran, penggabungan sehingga menjadi satu. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.